Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Wahdania dari kelas PBS 2B dengan NIM 225231049. Di sini saya akan menceritakan mengenai sejarah Perjanjian Giyanti. Perjanjian Giyanti merupakan peristiwa yang menandai terpecahnya kerajaan Mataram Islam di Jawa. Awal mula terpecahnya kerajaan ini bermula dari pertikaian antar keluarga yang disebabkan oleh adu domba VOC. Konflik ini melibatkan Pangeran Pakubuwono II, Pangeran Mangkubumi, dan Raden Mas Said. Pangeran Pakubuwono dan Pangeran Mangkubumi merupakan kakak beradik putra dari Pangeran Amangkurat IV, sedangkan Raden Mas Said adalah putra dari Arya Mangkunegoro. Arya Mangkunegoro itu adalah putra sulung dari Amangkurat IV. Perjanjian ini terjadi karena segitiga politik di antara Pangeran Pakubuwono III, Pangeran Mangkubumi, dan VOC yang terjadi pada tanggal 13 Februari 1755. Nama Giyanti sendiri diambil dari lokasi penandatanganan perjanjian, yakni di Desa Giyanti. Perjanjian ini digunakan untuk meredam api konflik yang terjadi pasca perpindahan Keraton Kartasura ke Surakarta. Konflik bermula dari naik tatahnya Pangeran Pakubuwono II yang didukung oleh VOC, dan hal itu mendapatkan perlawanan dari Pangeran Mangkubumi dan Pangeran Raden Mas Said. Kemudian kedua tokoh tersebut melakukan perang gerilya di beberapa tanah Jawa, dan hal itu sangat merepotkan bagi Pangeran Pakubuwono II dan VOC. Pada tanggal 20 Desember 1749, Pangeran Pakubuwono II wafat, dan hal ini dimanfaatkan oleh Pangeran Mangkubumi untuk mengangkat dirinya sendiri menjadi Raja baru Mataram Islam. Namun, hal ini tidak disetujui oleh VOC. Malahan, VOC mengangkat putra dari Pakubuwono II. Sehingga, hal ini menyebabkan Pangeran Mangkubumi dan Pangeran Raden Mas Said kembali melancarkan serangannya. Untuk mengatasi serangan dari Pangeran Mangkubumi dan Pangeran Raden Mas Said, VOC melakukan siasat adu domba untuk kedua tokoh tersebut. Hingga pada tahun 1752 terjadi pertikaian antara kedua tokoh tersebut. Dan hal ini dimanfaatkan oleh VOC untuk melakukan perundingan dengan Pangeran Mangkubumi. Pada tanggal 23 September 1754, akhirnya nota kesepakatan antara Gubernur VOC Jawa Utara dengan Pangeran Mangkubumi terlaksana. Kemudian, nota kesepakatan tersebut disampaikan ke Pangeran Pakubuwono III. Nota tersebut berisi tentang bahwa Pangeran Mangkubumi akhirnya mendapatkan wilayahnya. Pada 4 November 1754, Pangeran Pakubuwono III baru menyatakan persetujuannya atas perundingan hal tersebut. Kemudian, dari kesepakatan ini akan mendorong terjadinya sebuah perjanjian besar yang akan ditandatangani di Desa Giyanti. Perjanjian Giyanti terjadi pada tanggal 13 Februari 1755. Perjanjian Giyanti ini yang nantinya menjadi pangkal terbelahnya tanah Jawa menjadi dua, yaitu Kesultanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta. Hal ini menjadi awal mula naik tahtanya Pangeran Mangkubumi di Yogyakarta sebagai Pangeran Hamengkubuwono I. Sementara itu, pasca perjanjian Giyanti berlangsung, Pangeran Raden Mas Said atau yang disebut Pangeran Sambernyowo masih melakukan pemberontakan untuk menuntut haknya menjadi penguasa, karena beliau juga masih termasuk trah Pakubuwono. Dalam gerakannya, pada Oktober 1755, Pangeran Raden Mas Said akhirnya mampu mengalahkan satu kelompok VOC. Setelah bertahun-tahun Pangeran Raden Mas Said melakukan pemberontakan, akhirnya VOC menyudahinya dengan penandatanganan perjanjian. Perjanjian tersebut dinamakan Perjanjian Salatiga yang terjadi pada tahun 1757. Perjanjian ini menjadikan tanah Jawa kembali terbagi. Isi perjanjian ini yaitu berisi tentang kesepakatan bahwa Pangeran Raden Mas Said mendapatkan wilayah di Kasunanan Surakarta dengan wilayah yang dikenal dengan Kadipaten Mangkunegoro.
Keterbelahan tanah Jawa belum berhenti hingga pada tahun 1813, yaitu pada masa Thomas Stamford Raffles. Pada masa itu, Kesultanan Jogja kembali terbagi dengan lahirnya Pakualaman. Dengan demikian, tanah Jawa terbagi menjadi 4 wilayah pemerintahan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga ilmu tersebut bermanfaat. Dan apabila ada salah dalam bertutur kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.